semua cerita sedih itu juga cinta. Itulah pesan utama yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini. Tidak melihat kesedihan semata-mata kesedihan itu gitu atau luka itu, tapi ada pesan di balik itu, ada sekolah jiwa, ada perjalanan jiwa yang harus kita sadari bahwa luka-lukamu itu adalah guru-guru terbaik untuk hidupmu yang membentuk dirimu seperti sekarang. Dan ruhnya itu adalah kelimpahan itu sendiri. Ketika kamu hidup dalam kesadaran abundant aslinya kamu itu, itulah sumber dari semua realita terpancar dalam kehidupanmu di realita saat ini. Hubungan kan harus tetap kita hubungan dengan Sang Pencipta itu kan penting gitu ya. Ya kita jalankan aja itu ya, sebagaimana mestinya. Tahajud, salat hajat, gitu kan, salat tobat, gitu kan, witir, gitu. Ya kadang-kadang ya habis itu teh sebelum napas syukur. Nah, malah napas syukurnya itu sebelum subuh. Sebelum subuh sadar nafas syukur. Oh, mute Pak Dadang mute. Open mic lagi. Nah, Ya. itu teh subuh napas syukur rasanya udah nyaman datang. Nah, baru tuh memutar ini kan di headset tuh, memutar apa yang teh itu dengerin itu aja. Oh, audionya ya? Audio didengerin? Audionya aja. Masya Allah, audio rilis. Muluk deh. Oh. Ya, ini lah pokoknya apa yang teteh sampaikan itu ya itu aja udah konsennya. Cuman memang ininya minta beda ininya gitu kan teh. Modifikasi lagi di pikiran itu kan. Gitu. Saya berangkat ke masjid, sunnah lagi, azan udah pagi pulang dari masjid santai buka buku lagi tuh baca-baca lagi yang buku gol itu. Oh, buku goals. Ya. Buku goals 1 tahun sekali aja ditulis. Buku syukur pagi hari setiap hari ditulis. Lalu buku asumsi ditulis malam hari setiap hari. Malam hari. Ya. Biasanya di buku asumsi Pak Dadang nulis apa? Banyak di buku asumsi ini. Contoh. Ini ada makna ya. Buku asumsi itu banyak ini. Tiap hari 3 lah minimal teh. Keren. Wah, muluk-muluk sih ya relatif saat ini gitu uang masuk, tapi memang betul dengan bahagia gitu. Kan uang itu bukan berupa ini aja teh. Betul. Kayak orderan-orderan itu kan sebetulnya sudah berbentuk uang gitu. Ya kita layanin, kita respon itu kan, akhirnya kan tembus gitu kan. Alhamdulillah teh sekarang kurang lebih hampir 800 juta lah ini. Wow. Masya Allah. Tapi Pak Dadang kalau kita perhatikan dari proses awal, batch 26 itu kan di bulan Mei ya, kalau nggak salah ya, bulan Mei. Ya, April. Oh, April. Tanggal 25. Oke, 25 April. Nah. Oh, oke, Surabaya ya. Selesai daily rutin itu 4 lebaran Idul Adha itu teh. Oh, selesai dari kalau dilihat polanya Pak Dadang, berarti itu mulai bertumbuh awal-awal yang kerasa apa? Ada rasa tenang dulu kan, belum langsung uang keluar kan? Maksudnya belum langsung tembus duit 210 juta, 240. Kita pelajari polanya. Yang pertama terjadi sama Pak Dadang apa? Ada rasa tenang dulu atau ada gimana? Sebetulnya targetnya sebenarnya bukan uang teh, targetnya memang kita pengen sembuh kita dari itu teh, pengen sembuh dari rasa kekecewaan itu teh. Iya. Akhirnya kan terus Allah bukakan ini ya, bukakan hati untuk lebih terbuka memaafkan orang. Ya sending love aja terus. 10 orang, 20 orang, 30 orang, kadang semua tetangga semua kasih sending love aja. Ada orang jualan cuma sending love aja. Keren. Itu aja. Jadi rutinnya nggak 30 hari sampai sekarang terus. Iya, dilanjut ya. Dilanjut di sini aman aja buku ini tuh aja sampai makanya sampai tadi pagi itu masih nulis itu masih daily rutin itu. Ya aksi kecil itu kan WA siapa yang ini siapa gitu. Ternyata nyangkut gitu kan. Mas Hendra, jadi daily rutin yang premium kita tuh yang aksi kecil tiap hari itu mantul loh. It works. 30 hari itu ya. Sekarang hampir 2 bulan lah lebih nih kita garap.
Yang udah Nah, update kemarin nih. aja deh, kemarin ini habis dari rutin kan terus ngisi, ya Allah siapa tahu ada kerjaan yang dekat. Tiba-tiba ada tawaran kerjaan di Pelindo teh, Oke. gitu kan. Nah kemarin sudah ngajukan negosiasi, harusnya hari Senin kemarin itu saya berangkat ke Jakarta itu, tetapi masih ada kerjaan. Ya kalau memang rezeki kita kemana, yang penting ini yang sudah berjalan tak awal dulu gitu kan. Gitu teh. Masya Allah. Project kemarin sebelum ini bingung nih. Sekarang malah bingung terimanya. Masya Allah. Luar biasa Pak Dadang. Waktu itu bikin identitas barunya, aku adalah siapa Pak Dadang? Aku adalah Dadang. Pokoknya, iya, aku adalah Damul yang bahagia, yang berkelimpahan, gitu kan. Gitu kan. Pokoknya dari bab 1 tuh, kadang ya seminggu 2 kali tak itu presentasi yang dari itu tak buka terus pelajari. Ini tadi juga baru selesai itu sampai mana tadi tuh ya? Masya Allah. Sampai tak buka ini. Makanya di laptop itu pasti itu nggak pernah saya tutup itu. Sampai ini, sampai nomor berapa ini ya? Sampai nomor 27 kali. Teknik tiara itu teh. Ya, rilis tiara. Sederhana ya. Sadari. Kan amati, ini afirmasi ya. Betul. Sangat sederhana. Dan cara melepasnya juga nggak perlu pusing-pusing. Pakai napas aja ya Pak. Tarik napas, buang napas. Tahan sambil zikir kan, ingat Allah. Pokoknya kita itu bukan emosi, bukan badan itu ya. Kita adalah percikan ruh lah. Percikan ruh sang pencipta gitu ya. Iya, betul. Ya sudah nggak semesta lagi, pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Gitu aja udah. Dan tabungan semestanya memang kita penuhin teh. Oh iya, boleh cerita nggak tabungan semestanya apa aja? Bocorin dikit dong buat kita-kita. Tabungan semesta ya, saya sih itu ya mendoakan orang, kemudian ya tiap subuh itu nggak pernah ketinggalan ya sedekah subuh, karena bentuk syukur kita itu kan istilahnya bukan hanya sekedar saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah gitu kan. Betul. Ya tak praktekin. Sedekah Betul. subuh nggak pernah ketinggalan gitu kan, ke ibu, ke bapak gitu kan. Yang dulunya saya sama bapak itu bermusuhan. Oh, tapi udah di sending love ya ayahnya. Sama ibu tiri bermusuhan sama saudara-saudara alhamdulillah Allah berikan mereka itu Allah keluluhan hati untuk memaafkan saya, dan saya sekarang itu sama adik kakak itu sudah berdamai. Alhamdulillah. Berdamai, ada senyum sekarang, senyum berat, senyum besar sekarang itu. Gitu teh. Seneng Kalian sekali. jos lah ini. Makanya saya ini gimana rasa kemarin tuh sebetulnya nggak mau ini teh, nggak mau cukup lah udah ini. Cuman ya bentuk rasa terima kasih assalamualaikum, terima kasih ini. Iya. Bla 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 gitu ya. Aku kaget Mas Hendra kemarin. Aku kaget Pak Dadang ini nggak pernah ada story WhatsApp sama sekali, sama aku nggak ada Mas Hendra. Tiba-tiba Teteh langsung ngebrudul testimoni. Oh. Iya. Tapi Zoom seru ikut Zoom di online di Mac. Cuman memang kalau saya kan memang nggak pernah istilahnya di grup itu ngetik ini nggak nyimak aja. Oh orang lain ini tak tiru gitu kan ya. Maksudnya saya pengen mengutarakan itu, khawatir 3 orang kan ini bener apa enggak sih gitu kan ya. Cukupnya aja dah. Gitu teh. Masya Mas Hendra Allah. yang luar biasa sering FYP aja ini. Kok FYP terus gitu kan. Makanya kalau buka TikTok ya FYP aja udah scrollnya. Oh iya, banyak Pak Damul yang kayak gitu, teman-teman AR tuh, teman-teman Badan Revolution tuh pokoknya yang ditonton tiap hari tuh lagi rosot TVB gitu, sambil nyetir, sambil apa. Ini beneran loh, efeknya sampai segitunya loh. Bener banget. Bikin nyaman, bikin enak gitu kan. Mungkin ya keikhlasan hatinya TVB gitu kan ya. Ngasih ilmu terhadap kita, terhadap saya khususnya. Ya alhamdulillah. Makanya pada saat ikut ini sebetulnya itu cuma sehari teh. Ada lewat itu online Surabaya itu langsung daftar itu. Ya ini daftar aja, perkara nanti bisa ikut apa enggak urusan nanti. Tapi alhamdulillah bisa ikut. Masya Allah. Cuman belum bisa offline ini, insya Allah nanti kalau misalkan sudah Pasti ada ketemu waktunya kok. tepat, Pasti ketemu. ajak anak lah, istri gitu kan ikut.
ikut offline gitu Reoni, kan. Pak Dadang. Kita mau reuni nih, kita lagi menentuin waktunya karena alumni udah pada banyak nanya kapan reuni ntar ya. Teman-teman ini teh, teman-teman Iya. usul teh. Oh, Reuni iya. gimana teman-teman? Oh iya 2 bulan betul. lagi, misalnya 2 bulan lagi gitu. kayaknya September deh, insya Allah ya Mas Hendra ya September Aku kayaknya. manut aja tergantung teman-teman aja. Iya Aku betul usul betul. tempat aja. Coba-coba di voting nanti tempatnya di mana. Iya. Kita manut teman-teman nih karena sebetulnya Bandan Revolution Reuni itu kan acaranya teman-teman ya Mas Hendra ya. Iya. Acara teman-teman kumpul. Jadi Pak Damul bisa merasakan ya bahwa Bandan Revolution itu tidak hanya sekedar kelas. Ini bertemunya keluarga dalam kesadaran. Betul. Ada Mas Hendra, ada aku, ada Mas, ada Teteh gitu. Jadi jangan melihat ini sebagai sebuah kelas yang sangat kaku gitu. Karena ini bukan kelas sejujurnya. Mas Hendra dan aku betul-betul mencurahkan hati kita gitu untuk nemenin teman-teman bertumbuh semaksimal yang bisa kita lakukan gitu. Karena kebahagiaan teman-teman itu kalau terjadi itu, waduh, wes bahagianya buat kita juga meluap-luap gitu. Mas Hendra aja kemarin ngelihat cerita Mbak Yohana bahagia luar biasa dia. Mendengar cerita Mbak V bercerita, kitanya yang bahagia gitu. Jadi ini Tapi memang yang ini teh, kalau aku ya, Hah? aku melihat Bandan Revolution itu dia salah satu ini apa tuh namanya, salah satu gerakan yang kita bangun dan itu bikin aku jadi kayak mau nemuin teman-teman secara personal, kayak bener-bener merasakan oh ternyata aku nggak sendiri ya, keluargaku banyak ya, temanku banyak gitu. Dan itu sampai sekarang kita tuh kayak banjir kebahagiaan meskipun hanya ketemu orang baru gitu ya, keluarga besar AR tuh kayak gimana ngungkapinya ya. Karena kita semua kan berawal dari cerita prihatin dan luka yang sama. Mas Hendra punya cerita Iya, prihatin yang dalam dan luka yang sama, ditinggalkan Enggak, ayah cuman sedari kecil. masalahnya dulu aku tuh kalau misalnya kayak ketemu sama teman-teman tuh kan lebih suka menghindar teh. Oh, Maksudnya tuh lebih bener-bener menikmati di belakang layar aku tuh. Tapi sejak Bandan Revolution tuh semuanya berubah. Iya. iya. Jadi aku lebih bisa open gitu, menerima teman-teman yang baru gitu. Masya Allah. Ya, Begitu, Buang identitas lamanya ini. Pak Damul. Yang saya seperti itu membuang identitas lamanya ini teh. Iya, Oh, betul, iya. betul. Pak Sama Damul. itu, hampir 10 hari itu kan, prosesnya 1 bulan baru saya rasa senang, rasa cinta sama kangen sama keluarga sekarang teh. Allahu Akbar. Itu sebenarnya target itu namanya teh. Tapi saya Allahu pengen Akbar. nangis itu kalau ini batin sakit dulu itu, sekarang udah kosong gitu. Dulu sering perut tuh sering lambung gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah Iya. ini. Ketika kita menyadari bahwa kita melampaui tubuh, emosi dan pikiran, dan kita melihat segala sesuatu realita kesedihan, luka, dan yang tadi Pak Damul bilang inti pengen ikut kelas, pengen ngilangin dongkol katanya gitu. Ketika kita melihat dari dalam bahwa semua cerita sedih itu juga cinta, itulah pesan utama yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini. Tidak melihat kesedihan semata-mata kesedihan itu gitu atau luka itu, tapi ada pesan di balik itu, ada sekolah jiwa, ada perjalanan jiwa yang harus kita sadari bahwa luka-lukamu itu adalah guru-guru terbaik untuk hidupmu yang membentuk dirimu seperti sekarang, bertumbuhnya indah sekali gitu. Pak Dadang, kalau Pak Dadang boleh kasih tips sama teman-teman yang lagi terpuruk, belum manifestasi, lagi bingung soal utang, lagi ketipu baru aja ketipu gitu. Apa yang harus dilakukan teman-teman di titik Pak Dadang yang saat ini? Apa pesan buat mereka? Langkah awal apa yang harus mereka lakukan, Pak? Buang basicnya sebetulnya kita buang identitas lama aja sih teh. Udah. Oke, good. Betul. Identitas lama udah. Kalau itu sudah ini, wes yang itu yang ketipu itu anggaplah itu sedekah, nanti akan datang itu berkali-kali lipat itu. Keren. Soalnya ketipu ini saya ngalamin itu model gitu, cuman nggak saya ceritakan aja teh. Iya. Ngalamin betul, digantinya sekarang juga
gede kepala, wih, masya Allah. Keganti ya Pak ya. Betul. Nah, Ketika- nggak capek teh, Hmm. cuman tidur saya. Hmm. Pagi habis itu kadang istirahat tidur. Kadang kerjaan nggak tiap hari saya tengokin. Ya, jadi Pak Dadang tuh kontraktor ya. Ini project pondasi tower, sutet, PLN, bikin pagar gardu induk, akses forklift, terus project Samarinda. Jadi Pak Dadang tuh kontraktor. Bukan teh, sebenarnya bukan kontraktor. Hmm. Kalau kontraktornya orang lain. Cuman Oke. saya sebetulnya ini maaf cerita ini, maaf banget ini bukan WD ya. Contohnya saya dari kecil memang di bekerja itu memang di sipil ya, di bangunan. Tapi memang naik turun terus ya kemarin itu ya sempat tidak ada inilah, sampai tidak ada kerjaan, ada cuman tidak ini ya, tidak terlalu ini ya. Setelah ikut Bandung Revolution ini hampir sebetulnya bukan 4 bulan, itu yang saya ceritakan yang ini aja, yang baru itu aja, yang baru terjadi itu aja. Sebetulnya pada saat proses, cuman saya belum ini ke ini. Saya targetnya bukan di ini kok. Targetnya saya bahagia aja dulu. Ini punya utang juga minus awalnya nih, minus ketutup dengan apa? Masya Allah. Proyek-proyek yang saya kerjakan ini. Jadi hutang udah beres Pak Dadang, hutangnya satu-satu beres. Satu beres, gitu kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu ya. Susah saya sekarang yang proyek-proyek orang lain, teman-teman. Saya malah ngasih, teman. Hari ini aja saya di Kalimantan Tengah ini saya ditawarin pekerjaan sama masih dari Indonesia Power gitu kan ya. Mohon maaf saya nggak bisa. Mau nggak nih teman saya nih lagi nggak punya kerjaan? Mau nggak apa-apa, tapi bisa jamin. Akhirnya saya kasihkan tuh proyek ke teman. Masya Beberapa Allah. proyek saya kasihkan ke teman aja. Iya. Kita sendiri juga kewalahan. Masya Allah. Dari yang susah project awalnya, sekarang jadi kebanjiran dan malah mengalirkan project ini ke teman-teman yang lain, dibantu juga. Betul, deh. Ada teman-teman satu ini kan, walaupun dia juga pernah istilahnya bikin kita susah gitu kan. Tapi karena memang saya sudah memaafkannya, kondisi dia sekarang lagi terpuruk. Lagi di mana nih? Di mana kerjaan? Lagi nggak. Ini ada kerjaan mau enggak? Saya jaminannya, tapi harus baik di sananya. Kalau ini nanti malah saya doain aja biar dia baik di sana. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat polanya Pak Dadang saat ini, ya teman-teman, izinkan teman-teman terbuka untuk sebuah kemungkinan bahwa sebetulnya dalam realita kehidupan kita ini, Pak Dadang dan teman-teman semua, itu diibaratkan seperti siaran radio, Pak Dadang. Seperti siaran radio. Jadi semua judul lagunya tuh udah ada dan tersedia. Kayak lagu Bon Jovi udah ada, lagu Dewa 19 udah ada. Jadi sebenarnya ini udah ada semua nih Pak di Medan Kuantum, tapi dia berada di dalam frekuensi-frekuensi tertentu gitu loh. Nah, pada saat Pak Dadang yang lalu, Pak Dadang kan bergetar di frekuensi AM, makanya sedih, takut, bingung gitu kan. Adanya di situ. Jadi realita film yang terpancar di realita kita ya film dalam frekuensi rendah gitu. Tapi ketika kita memilih dalam sebuah kesadaran, aku nggak yang ini nih, identitasku bukan yang ini, aku bukan si kekurangan itu. Sejatinya aku dari awal, aku adalah makhluk cahaya, aku adalah percikan ruhnya yang berkelimpahan. Frekuensi ganti langsung kan, lewat 30 hari daily rutin kan. 30 hari. Iya. Tapi tadi nyimak Mas Hendra TVP ya, tadi di pembuka itu betul-betul. Iya. Mute Pak Dadang, open lagi mute-nya. Gimana Mas Tadi Hendra, gimana? Pembuka itu Mas Hendra itu nyampein memang nggak instan. Iya. Prosesnya panjang, berproses. Nah ini saya juga berproses terus, naik turun, kemudian ya pecah telurnya ini yang memang kebahagiaan paling utama, pecah telur saya ini. Saya bilang gitu.
kebahagiaan menyertai bukan hanya bahagia batin tubuh kita aja, memang dari secara finansial juga kita ikut bahagia. Masya Allah. Jadi Karena kuliah kan lancar. lancar. Oh, jadi satu, utang lunas. Dua, hubungan sama ayah, sama keluarga yang sama ibu tiri yang tadinya nggak bagus, membaik gitu ya. Membaik, relationship membaik. Anak kuliah lancar juga. Lancar, Ya. pesantren lancar, semua anak Pesantren lancar. yang pertama sakit-sakitan. Nah kemarin nih teh ajaib nih bercerita ini. Anak mau operasi teh. Iya. Nomor 2, Mm-mm. diponis usus buntu. Oke. Saya itu yang 1 jam sekali alarm itu teh. Ya. Ya kan, saya di situ minta sama Allah tuh, ya Allah terima kasih. Saya bersyukur anak saya tidak jadi operasi. Betul tidak jadi operasi itu. Tidak jadi operasi, sembuh sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibunya udah panik aja kan, saya lagi di Kalimantan saat itu kan. Di telepon, anak masuk rumah sakit mau dioperasi usus buntu. Tapi saya nggak panik. Ya Allah mungkin ini utusanmu. Ya. Sedangkan saya bersyukur aja. Terima kasih Allah, anak sehat gitu ya. Siang itu pulang deh, suruh istirahat 5 hari, habis itu periksa lagi ke dokter, nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Bisa aja. Ini mah pesan semesta buat bapaknya aja ya, biar bisa lebih bulat gitu ya, istilahnya memahami bahwa asumsi itu adalah segalanya. Apa yang kamu Yakin asumsikan itu yang terjadi memang, Pak. Tapi memang nggak instan deh, prosesnya hampir berapa puluh tahun ya ini untuk kesembuhan kedongkolan ini ya. Umur 44 tahun sekarang ini baru bisa lega ini kan. Masya Allah. Kakak, adik semua, saudara semuanya udah sekarang berpelukan deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rezeki yang nggak terbayar dengan apapun itu, Pak. Ya, ketenangan batin. Ya, ketenangan batin, rasa bebas, rasa memaafkan, rasa melepaskan kesalahan itu nggak kebayar dengan apapun. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat pola dari Pak Damul, Dadang Mulyadi, ini kita singkatnya jadi Damul. Oh, Mulyana. Sekarang sudah deh. Oh iya benar, Dadang Mulyana. Ini disingkat kerennya jadi Damul gitu ya. Kayaknya ini nama panggung, ini Damul jadi Yang di orang tua ya. pekerjaan itu. Oh, di pekerjaan. Jadi kalau kita lihat polanya Pak Damul, dari awalnya resah, gelisah, omset nggak bisa lancar, nungguin omset nggak datang-datang gitu kan. Ada rasa dongkol di hati dia, ada rasa kesel, ada rasa marah, ada rasa nggak berdamai dengan diri dia. Ketika dia bergetar dalam getaran dongkol, ya order nggak ada yang mau masuk karena frekuensinya beda, Pak. Terus ya udah nego udah ini satu nggak jadi. Aduh. Karena apa? Yang menjadi penghalangnya adalah kamu secara komunikasi relationship sama ring satu belum beres, nggak ada keharmonisan di situ, nggak ada cinta di situ. Tapi ketika Pak Damul memutuskan untuk ikut Abundant Revolution, masuklah materi bab 1. Wah, langsung pecah ya Pak di bab 1. Betul, bab 1 itu. Bab 1 is the key. Bab 1 itu kunci dari segalanya. Kesadaranmu melihat siapa dirimu, itulah pintu pembuka segalanya. Karena dari dasar kesadaran itulah segalanya pelan-pelan berubah. Jadi kata abundance itu sebetulnya dari kata Abundant Revolution ya. Kelimpahan itu kita sebetulnya tidak lagi menceritakan tentang uang, mobil, rumah, bukan. Malah itu nggak di ini, malah kayak uang segala macam itu bukan nggak penting ya. Malah yang terpenting ini lapangan hati ini yang rezeki betul itu. Betul. Lapangan hati ini. Belajar dari kisah Pak Damul ya, sejatinya Abundant Revolution, kata abundant berkelimpahan itu adalah menceritakan tentang asli natural dirimu adalah kelimpahan itu sendiri. Jadi ketika kamu hidup, ya percikan ruhnya itu adalah kelimpahan itu sendiri. Ketika kamu hidup dalam kesadaran abundant aslinya kamu
itulah sumber dari semua realita terpancar dalam kehidupanmu di realita saat ini. Belajar dari kisah Pak Damul tadi, dia belum goal uang dulu, belum goal lunas utang dulu. Tapi ketika dia mulai berdamai, mulai memaafkan orang-orang yang bikin dongkol, bukan dia balas hal yang sama, malah disending love ya. Iya, didoain. Didoain. Punya badan, punya emosi, sekarang Iya. ada ruhnya, udah hidup sekarang. Melihat segala sesuatu. Melihat segala sesuatu dari dalam dengan penuh kasih sayang dan cinta, maka selesailah satu-satu urusan dia. Utangnya lunas, omsetnya naik, anaknya sehat, pekerjaan dapet, semua Soleh. berdatangan, istri tambah soleh, semua berdatangan. Jadi kita sama-sama coba pelajari dari kisah ini gitu. Yang awalnya terluka, sedih, rungsing pikiran, overthinking, merasa kenapa begini, kenapa begitu, kenapa omset nggak masuk-masuk, kenapa project nggak tembus-tembus, udah mau di ujung, gagal gitu. Ini kan hampir Itu sering kan? sering ya dulu ya. Gagal, kecewa. Masya Allah. Ya, belajar dari pengalaman itu teman-teman. Pak Dadang kasih tahu kita solusi pertama, identitas barumu, pegang. Identitas selamanya izinkan selesai. Kalau rilis ala Pak Dadang gimana sih? Rilis ala Pak Dadang? Misalnya nih ada kesel nih, rilis ala Pak Dadang gimana? Duduk sama rasa itu, terus gimana? Ya, duduk, ya terima aja. Terima, nanti lepas begitu saja, udah begitu pelong saya malah apa ya, begitu terima ini Allah ngutus ini buat kita nih, harus ada hikmah pasti di balik itu. Iya. Yang penting kita terima saja. Nanti juga dengan sendirinya rasa nggak enak itu hilang. Iya. Berarti ngelepasnya pakai napas saja kan Pak? Nggak perlu imajinasi apa segala macam, tinggal Napas, syukur aja. sesuai panduan yang terakhir batch 26 ya. Betul. Ya, tarik Sebetulnya, nafas. di itu ya, kalau yang pernah ikut saya yakin kalau memang betul-betul menyimaknya gitu ya. Berangkatnya sebenarnya udah bukan dari keinginan kita pengen banyak uang sebetulnya. Betul. Dari tersiksaan batin kita. Saya yakin dengan video yang teteh di batch 26 itu kan 4 jam tuh ya. Iya, 4 jam betul. Berulang-ulang, Teh. Tiap hari tuh putar lagi di awal, pengen dapat ruhnya, pengen dapat saripatinya gitu. Apa sih sebetulnya Abundant Revolution ini gitu kan. Jadi definisi ini tuh apa sih gitu kan. Bukan hanya sekedar sekarang tulisannya ini apa sih gitu kan. Ternyata ya Allah masukkan percikan itu gitu kan, hidup deh badan kita yang asalnya nggak bisa apa-apa, sekarang ya Allah gerakan dengan mudah. Dengan tidur aja, kerja tidur bangun, keprek bentaran gitu kan. Udah tawaran sampai bingung, sampai sekarang bingung ini. Masya Allah. Nggak ada. Gitu. Itulah yang dibilang effortless. Sulawesi. Itulah yang dibilang effortless Pak Dadang, karena SOP-nya udah dijalanin kan, buku goals-nya udah ditulis, buku asumsinya udah ditulis, buku syukurnya juga ditulis. Pak Dadang betul-betul sangat ngejalanin sekali daily rutinnya. Dan itu udah jadi lifestyle Pak Dadang sekarang ya, bukan lagi harus, tapi itu udah bagian dari kayak makan sehari 2 kali gitu ya. Sehari 2 kali, pokoknya berputar ya itu aja, kita pergerakannya Abundant Revolution aja. Cuman memang umuran saya gitu yang 40 ke atas ini banyak lupa. Saya tulis buat schedule-nya itu dari mulai bangun tidur, ada tuh jam sekian sampai itu apa isi kegiatan kita gitu, sampai bangun sampai tidur lagi tuh ya kita ngikutin apa yang kita catat aja, tanda tangan kalau kita bikin kesepakatan tuh sama schedule. Oh, keren. Komitmennya keren, komitmennya keren. Bikin jadwal kan. Iya. Jadwal Masya Allah. kegiatan kita kan, kan sebenarnya nggak capek, malas aja kalau misalkan ini nggak capek, nggak kerjanya ya menjalankan program Abundant Revolution aja. Masya Allah Pak Dadang. Terima kasih banyak Pak Dadang udah sharing di hari ini. Jangan lupa pay it forward, alirkan lagi cerita kesadaran yang indah ini kepada orang-orang yang Pak Dadang sayang. Wariskan ini untuk anakmu. Ya, ini adalah warisan terindah
di mana anak-anak mulai tipis-tipis dikasih tahu bahwa prasangka baik kepada Allah di atas rata-rata. Dan satu lagi, bersyukur di atas rata-rata. Bersyukur di atas Ya, itu pegangan kita. Dan abaikan realita, yang penting respon. Responnya cuma dua, bersyukur dan rilis aja. Betul. Banyakin tabungan semesta dalam hari-hari kita. Masya Allah. Pak Dadang, terima kasih banyak sudah bercerita di hari ini. Terima kasih ya. Saya berterima kasih sama Teh Febi, Mas Hendra ya. Ini rasa syukur yang sangat luar biasa ini bisa. Kok ajaib itu bisa ikut di sini, ajaib banget ini. Ajaib Terima banget, kasih. ajaib. Iya, terima kasih Pak Dadang, terima kasih. Salam buat keluarga. Bye bye. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum. Ya.